Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita. Kesempatan yang luar biasa di mana kita boleh gunakan waktu yang spesial ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Di Bawah Bendera Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami sehingga kami boleh memahami akan firman kebenaran yang akan kami terima saat ini dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Wahyu 22 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudaraku, sebagai wakil Kristus, kita tidak punya waktu untuk kalah. Upaya kita tidak terbatas pada beberapa tingkat di mana cahaya telah menjadi begitu melimpah sehingga tidak dihargai. Pekabaran Injil harus diberitakan kepada semua bangsa dan kaum dan bahasa dan bangsa-bangsa. Dalam penglihatan, saya melihat dua tentara dalam konflik yang mengerikan. Satu tentara dipimpin oleh bendera-bendera bertuliskan lambang dunia, yang satu-satunya lagi dipimpin oleh panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Standar demi standar dibiarkan mengendap di dalam debu ketika kumpulan demi kumpulan dari pasukan Tuhan bergabung dengan musuh dan suku demi suku dari barisan musuh yang dipersatukan dengan umat Allah yang memelihara hukum. Seorang malaikat terbang di tengah-tengah sorga menempatkan standar Immanuel ke banyak tangan, sementara seorang jenderal yang hebat berteriak dengan suara keras, datanglah ke barisan. Biarkan mereka yang setia pada perintah-perintah Allah dan kesaksian Kristus sekarang mengambil posisi mereka. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Biarlah semua yang akan datang untuk bantuan Tuhan, datang sebagai pahlawan yang berjuang untuk Tuhan. Pertempuran berkecamuk, kemenangan bergantian dari sisi ke sisi. Sekarang, para prajurit salib memberi jalan, seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Yesaya 10:18. Tetapi kemunduran mereka adalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Teriakan sukacita terdengar, nyanyian pujian kepada Allah naik, dan suara malaikat bersatu dalam nyanyian itu. Seraya serdadu Kristus menanamkan panjinya di dinding benteng sampai saat itu dipegang oleh musuh. Kapten keselamatan kita memerintahkan pertempuran dan mengirim dukungan kepada para prajuritnya. Kuasanya ditampilkan dengan kuat, mendorong mereka untuk menekan pertempuran ke gerbang. Dia mengajarkan mereka hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran, sebagaimana dia memimpin mereka selangkah demi selangkah, menaklukkan dan menguasai. Akhirnya, kemenangan itu diperoleh. Tentara mengikuti spanduk dengan tulisan, perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Adalah kemenangan yang mulia. Para prajurit Kristus berada di dekat gerbang kota, dan dengan sukacita, kota itu menerima rajanya. Kerajaan damai dan sukacita, serta kebenaran kekal didirikan. Diadaptasi dari Testimonies for the Church, jilid 8 halaman 40-42. Kita berdoa. Bapa di sorga, syukur kami angkat oleh karena kebesaran-Mu yang nyata bagi kami. Di hari pertama pekan ini, kami boleh datang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sambil mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan kami untuk tetap waspada dalam pertempuran ini, oleh karena ada serangan yang akan datang
yang dilancarkan untuk menyerang umat-umat Allah. Bapa, biarlah kami akan semakin sadar dan mempersiapkan diri kami, sehingga apapun yang akan kami hadapi, kami akan terus mengalami kemenangan karena Tuhan ada di pihak kami, selalu menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Berkati terus umat-umat Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Apapun yang akan mereka rencanakan dan kerjakan hari ini berhasil, karena Tuhan selalu memberkati dan menuntun mereka ke dalam segala kebenaran. Kasih karunia-Mu akan menjangkau kami semua. Biarlah kami tetap dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan akan berkati umat-umat Tuhan yang sedang bergumul. Berikan jalan keluar ketika mereka sedang menghadapi masalah yang berat. Berikan kekuatan iman kepada mereka ketika mereka menghadapi tekanan-tekanan hidup. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Kami terlalu yakin bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan menolong kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.